Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Nawaitu taqarruban ilallah, abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, hayyun qayyum, la ilaha illallah, hayyun qayyum, la ilaha illallah, hayyun qayyum. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'abbid amaika bil majid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali jalali azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, salatan tunjina biha min ahwali wal afat, taqdilana biha jamil hajat, wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat, wa tuballighna biha salawat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, ya qadiyal hajat, ya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabil ahya wa sallama tasliman katsira. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah, terima kasih atas demikiannya pembacaan hadiah kubur oleh Al-Ustaz Arifin. Mudah-mudahan ahli kubur kita selalu mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sepanjang-panjangnya, dan kuburnya dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ila nabiyyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila Allahi sallallahu alaihi wasallam. Alim Muhammad sallallahu alaihi
بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أسرى ببدر بالقمر أسرى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أقرأ نداء يدعو إلى الحق المصطفى وصادق المصدق صل على محمد أهل الورى منطقا وأسداد يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من السماء ما تفرق صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وسلم
وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسولنا الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده الرحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرابه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفن الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعذرت بوجودها كناف الوجود وترزت برد العوالم بطراز تكريم اللهم صل وسلم واشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد صلى الله على سيدنا
الرحمن ودع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بتلحيب وأمطار الجود لله عن أهل الوجود تسيل وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيش سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت غنى هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خاص الأمة هل يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود وبشارة لها في هذا السباق الممدود حضر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهم من الحور العين من نسأل الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الود الذي رتب الله على وجوده وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بتعظيمه والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله
yang akan disampaikan oleh guru kita Ad-Da'i Ilallah Kiai Haji Ahmad Tajuddin Hamid LC, yang mana mudah-mudahan dengan beliau menyampaikan mutiara-mutiara ilmunya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada Ad-Da'i Ilallah Kiai Haji Ahmad Tajuddin Hamid LC dipersilakan dengan penuh hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah rabbul arbab wa musabbibul asbab, subhanal azizul wahhab, subhanal ghafuril tawwab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanat lailatul nisfi sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha fa inna Allaha tabaraka wa ta'ala yanzilu li ghurubi syamsi wa samai dunya wa yaqulu hadha min mustaghfirin fa'aghfir lahu, hadha min mustamsikin fa'aghfir, ama min mubtalahu afiyahu, ala kaza hatta yata'affal. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini alhamdulillah kita bisa hadir untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita, thalaqul ilmi dan zikrullah dalam sebuah gabungan suka. Mudah-mudahan semua amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa dan kesalahan kita, dikabulkan hajat-hajat kita di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curah ke hari baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, bersahabatnya, dan kepada kita sebagai umat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'almi bidain amin. Jadi saya bacakan kitab, belum melanjutkan kitab Arba'in Nawawiyah yang biasa kita baca, tapi karena berkenaan dengan Sya'ban ya, sebentar lagi kita menghadapi nisfu Sya'ban yang katanya kagak ada dalilnya, kagak ada ya, kagak ada hadisnya. Ini saya bawain kitabnya, kitab Al-Matjarul Rabih fi Sawabil Amali Shalih yang ditulis oleh Syekh Al-Hafiz Syarifuddin Abdul Mu'min Ad-Dimyati. Ini gurunya Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir salah seorang ahli tafsir, ulama ahli tafsir, muridnya beliau Syekh Abdul Mu'min Ad-Dimyati, dan beliau mempunyai guru 1.300 guru, bukan murid ya, gurunya ada 1.300 guru. Ini kitabnya, mau kagak percaya gurunya banyak ya, 1.300 guru beliau punya guru. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja Ibnu Majah. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah bi isnadihi an Ali radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kanat lailatul nisfi sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha
Nabi bersabda, apabila malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha wa sumu nahar. Salatlah kamu di malam harinya dan puasalah di siang hari. Karena Allah Subhanahu wa taala turun, maksudnya di sini Allah menurunkan rahmatnya sampai ke langit pertama. Fayaqulu ala min mustaghfirin fa'aghfirullah. Apakah ada yang memintakan ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni dia. Masya Allah. Ya. Jadi malam nisfu Sya'ban itu kita ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada yang minta ampun, niscaya aku ampuni dosanya. Ini terkhusus malam nisfu Sya'ban dikasih keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alamin mustarzikin fa'arzuqahu. Apakah ada yang meminta rezeki? Ya, kita kan semuanya pengen rezeki, pengen dapat rezeki dunia dan akhirat. Ada rezeki yang sifatnya hissiyah, ada yang sifatnya maknawiyah. Yang hissiyah yang bisa dinikmati oleh panca indera kita. Kebetulan indra, ya indra. Ya. Yang bisa dinikmati oleh panca indera kita. Apa rezeki hissiyah? Yaitu roti, risol, bakwan, tinggal nyebutin. Ya. Buras, bubur keras, ketan, ya. Bubur keras. Iya. Kan begitu orang kita bakal kadang-kadang disingkat-singkat comro, oncom di jero kan gitu ya, sukro, suuk di jero, bahasa Sunda, kacang gitu, dalam gitu ya, sukro, paku, kepalanya dempak, badannya kaku. Baik, ya. Alamin mustarzikin fa'arzuqahu. Apakah ada yang meminta rezeki kepadaku, niscaya aku akan berikan rezeki kepadanya. Ini kita nunggu-nunggu malam nisfu Sya'ban. Berarti ada dalilnya apa kagak nisfu Sya'ban? Ada dalilnya, alhamdulillah. Dalam kitab ya Al-Matjarur Rabih bisawabil amalis salih. Artinya Al-Matjarur Rabih itu modal dagang yang menguntungkan. Baru modalnya udah menguntungkan ya. Bisawabil amal soleh, tentang pahala amal soleh. Ini kitabnya. Ya. Kadang-kadang orang zaman sekarang ini sekalian ya baru tahu sedikit, bahkan baca dari terjemahan doang. Wah, itu hadisnya bukan hadis sahih. Lah, ente siapa? Sembarangan. Beliau ini ya ulama besar, gurunya Ibnu Katsir, dan beliau itu termasuk muhaddis. Orang yang sudah dijuluki muhaddis itu paling sedikit 100.000 hadis dia hafal, hadis sahih. Dari sanadnya, perawinya, sanadnya itu kadang-kadang ya berapa nama itu, sampai ya 10 nama dan lain sebagainya, sampai ke Rasulullah dalam satu hadis. Itu dihafal nama-namanya aja. Bagaimana kalau 100.000 hadis itu dihafal semua? Apa enggak hebat itu mereka? Karena manusia itu punya kekuatan intelektual, ya rasionya ini manusia ini hebat, logikanya luar biasa, sehingga bisa menyimpan 180 quintillion bit informasi di dalam otaknya melebihi komputer. Ya. Itulah kehebatan manusia. Laqad karamna bani Adam. Kami muliakan anak cucu Adam, manusia. Allah kasih manusia itu kelebihan ya dalam berpikirnya luar biasa. Nah, ini ditulis beberapa hadis oleh beliau tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Isra Mi'raj Ustaz Yunus dah ya. Bagiannya Isra Mi'raj dan beliau. Ustaz Yunus. Baik. Kemudian
Mana itu yang dalil yang mengatakan bahwa malam nisfu Sya'ban itu diangkat amal kita? Tenang, ya. Ada. Saya lagi nyari-nyari ini. Ya. Aduh. Nah, jadi begini. Kata Nabi dalam sabdanya, ya di hadis lain ini yang ya diriwayatkan Imam An-Nasa'i, kata Nabi, "Dzalika syahrun yadhkurun nasu fihi baina Rajabi wa Ramadan." Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang dilupakan orang-orang, ya. Karena Rajab dan Ramadan itu ya sangat masyhur fadilahnya. Ternyata bulan Sya'ban itu ya ada di situ juga fadilah yang sangat besar. Kata Nabi, banyak dilupakan orang itu bulan antara Rajab dan Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, itu. Ya dia ada di tengah, dilupain. Kemudian wahwa syahrun turfa'u fihil a'mal. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang diangkat amal soleh kita, ya, ila rabbil alamin, ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi apa? Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Maka aku senang apabila diangkat amalku itu sedang aku dalam keadaan puasa. Berarti siangnya puasa, malamnya kita sholat, berbanyak sholat, baik itu tahajud, ya. Kalau yang nggak bisa tidur berarti sholat sunnah mutlak, ya. Kalau bisa tidur nih misalnya, ya, sholat sunat aja tuh sebanyak-banyaknya, ya. Kali ada yang nggak bisa tidur, ya. Kalau bisa tidur mau dapat apa tahu besok itu kali, ya. Udah sholat sunat biar banyak. Tapi kalau kita bisa tidur itu ahsan wa afdal. Kemudian bangun, tapi tidur malamnya bangun, sholat tahajud. Karena sholat tahajud itu minda bisolihin, kebiasaan orang-orang soleh. Kebiasaan orang-orang soleh itu sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di pertengahan malam itu sholat tahajudlah kamu. Bagi Nabi sholat tahajud itu perintah Allah yang wajib beliau laksanakan. Kemudian di sini ada kalimat asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Asa itu dalam Al-Quran maknanya litahqiq bukan litaraji. Artinya litahqiq pasti. Jadi pasti Allah akan mengangkat derajatmu ke derajat yang mulia. Bukan mudah-mudahan Allah mengangkat derajatmu ke derajat yang mulia. Jadi maknanya itu litahqiq. Pasti Allah akan mengangkat derajatmu ke derajat yang mulia apabila kita melaksanakan sholat tahajud. Ya, dan itu juga dibuktikan dengan hadis yang lain, ya. Ketika Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu amal yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Kata Nabi, at'imit ta'am, hidangkan makanan. Jadi benar kan kita ada yang begini? Benar, alhamdulillah. Ya kan kadang-kadang orang yang sentimen mah ya salah baik. Habis orang meninggal dia pesta-pesta. Ya Allah, orang naruh hidangan pesta-pesta. Ya. Maulid dia pesta-pesta. Padahal kata Nabi apa? At'imit ta'am, hidangkan makanan. Alhamdulillah, ketan, buras, risol, bakwan, tempe. Lah kan ini kan berapa jenis sudah tuh. Berkah, alhamdulillah. Ya. Kalau nggak kemakan mau bawa terulang akhirnya. Berkat. Ya Ustaz datang.
Ya, DKM Masya Allah. Sahib saya dulu ya, dari SD dulu, SD Kali Baru 1 ya. Masya Allah ya. Humor itu siapa tahu dia ambil arti ya. At'imi to'am wa afsi salam, sebarkan salam. Udah berapa kali tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah 2 tuh. At'imi to'am, afsi salam, wasilil arham, sambung tali silaturahmi. 3 udah. Ya, udah salaman tadi kita. Udah salaman tadi kita pada ketemu. Ya, subhanallah. Emang salaman apa sih untungnya? Lah banyak fadilahnya besar. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasabahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Tidaklah 2 orang muslim bertemu mengucapkan salam, bermusafahah, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa keduanya sebelum berpisah. Masya Allah, salaman itu ya, itu 2 orang. Kalau 40 orang Masya Allah, bersih insya Allah dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wasalli billail wan nas niyam, salatlah di waktu malam ketika orang sedang tertidur. Apalagi Januari, hujan tiap hari. Subhanallah ya. Ya Allah, tadi malam enak banget tidur ya. Orang hujan tiap hari ya. Siang malam ya. Tapi jaga kesehatan ya. Allahu Akbar ini ya. Bulan-bulan ini banyak pisan yang dulu-duluin kita udah ya. Kita juga kan dapat giliran ya. Kebetulan kan memang mereka ya udah jadwalnya ya. Ya Pak Haji ya. Aduh, tambah mencereng aja Pak Haji Asep ya. Luar biasa. Hujan tuh, ngomongin hujan. Subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang enaknya apa? Tidur. Malam tuh kita enak tidur. Tiba-tiba kita bangun sholat tahajud. Subhanallah, pahalanya sangat besar. Ini lagi enak-enaknya tidur nih bulan-bulan ini nih kita, siang ataupun malam. Soalnya hujannya siang dan malam ya. Tapi kalau kita bangun sholat tahajud, raka'atani bil lail ya, khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat kita sholat tahajud di waktu malam, maka pahalanya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi di sini ada kalimat wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shahih. Maka aku suka apabila amalku ketika diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Nah, inilah kenikmatan malam Nisfu Sya'ban ya, dan siangnya. Bukan malamnya aja, siangnya juga ada keistimewaan. Ya. Waktu diangkatnya amal soleh kita dalam keadaan baca Quran, baca Yasin, kan biasanya gitu ya, 3 kali. Di sini sama nggak gitu? Ya, kita ngadain biasanya malam Nisfu Sya'ban tuh baca Yasin kita 3 kali, kemudian ya kita berdoa tuh sama-sama. Karena memang malam itu malam yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini terdapat dalam kitab Al-Matjarur Rabih fi Shawabil Amali Shalih halaman 190 dan 191. Ya, supaya kita ya ada jawabannya Pak kalau di ada itu ya. Ada dalilnya. Coba Pak baca. Wah, sono dah. Kita kagak apa gitu. So, Pak Haji sono no ya. Akhirnya begitu aja dah kita, kalau kagak apa mah ya enggak. Lu kagak percaya gituin aja. Galakan kita, padahal mah kagak apa.
Kalau apa mau dibacain bae udah. Ya. Baik. Jadi ini beberapa dalil yang mengatakan bahwa malam nisfu Syaban adalah malam yang istimewa di mana diampuni hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan dikatakan bi adadi syu'uri ya ghanami kalbin. Bani Kalb itu paling banyak di Makkah kambing-kambingnya yang diampuni itu sebanyak bulu kambingnya Bani Kalb. Siapa juga bisa menghitung bulu kambing? Satu kambing aja berapa itu bulunya? Apalagi kambing-kambing gitu ya. Kambing-kambing Bani Kilab, Bani Kalb. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, ya. Yang tadi ya oleh Imam Ibnu Majah. Kemudian yang satu lagi diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Ya, pokoknya ada riwayatnya kenapa malam nisfu Sa'ban itu sama ulama-ulama kita dulu begitu diistimewakan. Ya. Supaya jangan sembarangan orang ngomong, wah kagak ada dalilnya itu, apaan nisfu Sa'ban, kan gitu ya. Sok belagu. Ya. Padahal dia kagak tahu, bukan kagak ada dalilnya. Dia belum tahu. Ya. Saya punya teman, dia didebat sama orang-orang yang nggak suka maulid sama nggak suka ya seperti baca Yasin malam nisfu Sa'ban. Ya, diajak berdebat. Akhirnya dia bilang begini, ente tahu nggak bahasa Arabnya kelingking? Dia mungkin lupa atau emang nggak tahu. Wah, saya nggak tahu. Lu kelingking aja kagak tahu, ya bicarain dalil lagi. Digituin akhirnya. Ya. Akhirnya berhenti dari situ berdebat. Ya. Jadi kadang-kadang orang sekarang sok tahu, ya padahal dia kagak tahu, gitu ya. Mudah-mudahan kita doakan nih guru-guru kita, ya, Syahrudin, Indra, Somad, Yunus, semua ya teman-teman dah. Ya Sumanta loh, ya. Nyelip kadang-kadang kita kagak tahu ya, lupa. Kiai Zakaria, mana Kiai Zakaria? Ini di belakang gue kadang-kadang tuh ya, suka lupa nyebutinnya. Kalau kelihatan kan kadang disebut ya. Kiai Abdul Rahim tuh ketua, sering juga lupain itu, ya. Saya tahu-tahu nama lo ke tiang no, ya, ya di belakang, ya kita doain nih guru-guru kita biar pada sehat walafiat. Semoga bukan suka berjalan terus sampai generasi nanti ya, sampai generasi selanjutnya. Ya, penting kita mewariskan kepada mereka bagaimana supaya lestari terus, ya, continue. Kata Kiai Sarwino continue, ya. Karena ini dalam rangka mendidik. Pendidikan itu kan memindahkan pengetahuan kita, budaya yang baik kita kepada mereka. Education is the getting and giving of knowledge so as to fashion our culture. Very good. From one generation on the next. Yeah. That's right. Pendidikan itu adalah memindahkan, ya, dari satu generasi ke generasi berikutnya, baik itu pengetahuan maupun budaya yang baik. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hadirnya kita pada malam hari, pada siang hari ini, pagi hari ini, ya, semuanya dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dilimpahkan rezeki yang banyak kepada kita semua, ya. Dimudahkan urusan dunia dan akhirat, mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan syafaatul umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti masalah Isra Mi'raj, fadilah salawat nanti akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Yunus.
Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Muhammad Yunus Adiga. Baliknya itu silakan dengan penuh hormat. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para ketua guru kita Al-Mukarram Kiai Ahmad Tajuddin Hamid, Pak Kiai Syahruddin, Fadilah Haji Ustaz Samad, Ustaz Haji Asad Azali, Ustaz Abdul Rahim, para asatidz lainnya DKM Masjid Al-Islah, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tidaklah melainkan keberuntungan yang sangat banyak kita dapatkan pada pagi hari ini. Keberuntungan yang sangat luar biasa yang diirikan oleh orang-orang yang dalam keadaan penyesalan yang mungkin mereka di alam kubur ingin seperti kita pada saat ini. Turunnya hujan adalah turunnya berkah. Turunnya hujan adalah waktu mustajabah. Kita berdoa semoga Allah Ta'ala tidak keluarkan kita dari majlis dan masjid ini, melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan Allah Ta'ala berikan kita keberkahan di dini wal dunya wal akhirah. Allah berkahkan kita di bulan Sya'ban dan sampaikan kita di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وَأَرْسِلْنَا قَاسِدًا عِبَادَ اللَّهِ Amin ya Allah. Berkahkan kami di bulan Sya'ban ya Rabb. Berbaliknya sampaikan kami di bulan Ramadan. Wa asil maqasidana. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sungguh banyak sekali mutiara hikmah ilmu yang disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan ulama-ulama kita dijaga oleh Allah. Karena kita pasti seperti binatang kalau bukan karena ulama yang amil dan yang alim. Mau tanya kemana kalau kita ada urusan agama? Tanya ke misal orang yang gak ilmu, bisa jadi sesat dan justru kita makin jauh dari Allah dan dari Nabi Muhammad. Imam Baqi, murid Imam Hambal, sampai sebegitu pentingnya beliau saat di zaman Imam Ahmad bin Hambal keinginan untuk menuntut ilmu. Pada saat beliau Imam Ahmad bin Hambal, pemerintah saat itu sangat melarang orang-orang yang kaitannya dengan agama. Apa yang dilakukan Imam Baqi para hadirin? Beliau sampai membuat dirinya dengan pakaian pengemis, sampai membuat dirinya seakan-akan bukan orang yang mau ngaji, tapi pakaian pengemis agar bisa datang belajar ke Imam Ahmad bin Hambal. Kalau bukan karena ulama hadirin, maka kalau kita jauh, hati-hati. An-Nabi mengabarkan Allah akan nurunin bala kalau kita jauh dari ulama yang alim, ulama yang paham ilmu, ulama yang mengerti akan ibadah yang betul-betul hakikat ilmu yang bersanad nyambung kepada guru-gurunya. 3 bala yang diberikan kepada kita jikalau kita jauh dari ulama. Dan ternyata Nabi memprediksikan, sayati ummati, akan datang suatu zaman nanti dari umatku, mereka yafiruna minal ulama, jauh dari ulama, wal fuqaha, menjauhi ahli fikih. Kenapa? Oh, bab zakat dibahas sama beliau, oh ribet nih zakat. Bab sholat dibahas oleh beliau, oh ribet nih sholat. Bab puasa dibahas oleh ulama fikih, oh ribet itu puasa. Ulama makin jauh daripada ahli fikih. 3 bala. Yang pertama, Allah cabut keberkahan dari rezeki yang kita punya. Yang kedua, Allah kirim utus pemimpin yang zalim.
Dan yang ketiga yang perlu kita khawatirkan kalau kita jauh dari ulama yang alim, yang amil, apa hadirin? Allah akan keluarkan kita dari dunia tanpa membawa iman. Mudah-mudahan guru-guru kita, ulama kita sehat afiat, panjang umur, dan kita murid-muridnya berkah mendapatkan ilmu dari beliau. Hadirin, saya tidak panjang kalam. Isra Mi'raj sudah dibahas oleh guru kita Abu Yal Habib Hashim bin Faris Al-Kaf. Sedikit sebetulnya poin penting yang bisa kita ambil. Isra Mi'raj ayat pertama, dan sebetulnya ada poin penting yang kita sering lupakan. Apa hadirin? Di ayat terakhir surat An-Nahl. Pasti ada hikmahnya. Urutan-urutan surat tersebut ada hikmahnya untuk kita pelajari. Apa pesan An-Nahl di ayat terakhir? Ternyata hadirin, ayat terakhir dari surat An-Nahl, 2 ayat terakhir itu bicara dengan sabar. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Maksudnya apa hadirin? Isra Mi'raj, perjalanan yang sangat mulia, ternyata akibat sifat basyariah Nabi, sifat kemanusiaan yang ada di Nabi. Kita ketahui dari guru kita pertemuan sebelumnya, saat itu detik-detik yang sangat membuat sedih Nabi Muhammad. Saat itu detik-detik yang mana Sayyidina Abu Talib, istri Nabi Sayyidah Khadijah Al-Kubra, Nabi meninggal oleh orang yang dicintainya. Maka hadirin, wasbir. Nabi saja hadirin ada sifat yang tidak enak, ada rasa yang tidak enak. Apakah kita hadirin menolak rasa-rasa yang gak enak yang datangnya dari Allah? Hadirin, hidup itu cuma ada 2. Yang pertama apa hadirin? Hidup yang gak enak tapi kita enggak ridho menerimanya. Yang kedua, hidup yang tidak enak tapi kita ridho menerimanya. Lalu apakah tidak ada yang ketiga? Hidupnya enak dan ridho. Demi Allah hadirin, tidak ada di dunia ini Allah ciptakan ketenangan dari keadaan dunia. Dan demi Allah hadirin, tidaklah yang paling pantas, yang paling cocok, yang paling pas hidup yang enak harusnya ada di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana hidup Nabi hadirin? Nabi 2 bulan di kandungan sudah ditinggal ayahnya. Nabi 6 tahun baru dihantarkan oleh ibu susunya Sayyidah Halimatus Sa'diyah, diantarkan ke ibunya, jarang bertemu dengan ibunya. Lalu bertanya kepada ibu, di mana ayah? Diajak oleh Siti Aminah ke makam ayahnya di kota Abwa. Maka ketika itu hadirin, setelah menziarahi makam ayahnya, Nabi kecil pulang bersama ibunya. Apa yang terjadi hadirin? Pertemuan baru dengan ibunya, perjumpaan cinta dan sayang baru bersama ibunya. Di tengah perjalanan, ibu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Kita yang kekurangan ekonomi, kelaparan, apakah ada yang seperti Nabi sampai menganjal perutnya dengan batu? Kita ada masalah ekonomi, apa karena kita menahan lapar kita, mengganjal perut kita dengan batu? Suatu saat Nabi sedang salat, sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, tadi kami mendengar bunyi dari badanmu, ada apa ya Rasulullah? Rasulullah menunjukkan ternyata terikat dari perutnya batu yang menganjal perutnya. Kenapa engkau ya Rasulullah? Sesungguhnya 3 hari 3 malam dapurku tidak menyala. Kenapa tidak bilang kepada kami ya Rasulullah? Kami akan menanggungmu. Apa jawabanmu ya Rasulullah? Tidak. Apa kata Allah? Kalau aku membebani umatku. Rasul ngajarin kita, enggak apa-apa miskin dunia, yang penting jangan sampai kita miskin akhirat. Isra Mi'raj mengajarkan kita jangan merasa orang yang paling susah, orang yang paling diuji sama Allah. Hadirin, siapa diri kita? Semua yang mau disayang oleh Allah, pasti dari kita mau disayang oleh Allah. Tapi hadirin, ketika disayang, maka jangan ada tolakan, ujian dari Allah. Bisa jadi ujian saat ini yang kita hadapin menghantarkan diri kita menuju pengkabulan doa kita husnul khatimah. Ujian dari orang misal, ujian dari saudara misal,
ujian dari tetangga misal, dari orang yang benci kepada kita misal, orang yang ngomongin kita misal. Bisa jadi itu adalah tanda sayang Allah sesuai dengan hadis qudsinya bagaimana idza ahabballahu abdan ibtalah, tanda Allah cinta kepada hambanya, Allah akan uji. Yang kedua hadirin, Nabi Muhammad SAW itu sangat cinta kepada kita umatnya. Makanya ada Sya'ban. Bagaimana Allah Ta'ala memberikan ampunan di bulan Sya'ban, bagaimana Allah memberikan fadilah puasa di bulan Sya'ban, bagaimana Allah mengkategorikan Sya'ban sebagai bulan solawat kepada Nabi. Kenapa? Karena ada perintah solawat di dalam bulan Sya'ban. Allah bersolawat, malaikat bersolawat kepada Nabi. Maka kita orang yang beriman bersolawat kepada Nabi. Kenapa hadirin ada solawat? Hadirin, kelak di padang mahsyar, zaman Nabi Adam, seluruh umat sampai kita berkumpul dekat, pengen minta tolong karena Allah belum pernah marah seperti marahnya saat itu. Maka hadirin, perlu kita khawatirkan di mana posisi kita saat kita ingin keselamatan dekat dengan Nabi. Di mana posisi kita saat kita ingin mendapatkan pertolongan syafaat dari Nabi. Bukankah orang yang paling dekat sahabat Nabi? Bukankah orang yang dekat setelahnya para ulama, para tabi'in? Maka Nabi mengkategorikan, jangan khawatir, dekat kepadaku kelak dengan keadaan kita memperbanyak baca sholawat. Lebih dari itu hadirin, man shalla alayya, siapa orang yang bersolawat kepadaku tuh Nabi sekali, apa yang Allah Ta'ala lakuin? Allah akan balas salawat itu 10 kali. Azim, cinta Nabi, kita pengen dekat Nabi, maka jangan sampai kita tinggalkan salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin, cinta dan sayang Nabi kepada kita begitu sangat besar sekali, bukan tanpa bukti, dengan bukti hadirin. Bagaimana di Isra Mi'raj? Kemarin kita dengar dari Abuya percakapan malaikat Jibril dengan Nabi. Dan di luarnya pun banyak keadaan yang membuktikan Nabi cinta kepada kita hadirin. Hadirin, pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan suara lirih, Allahumma ummati, Allahumma ummati, ya Allah umatku, wa baka. Nabi lirih doa kepada Allah, menyebut kita umatnya, wa baka, dan Nabi menangis hadirin. Maka Jibril diutus oleh Allah untuk memberitahu, Allah Maha Tahu, dan tanya kepada Nabi Muhammad. Maka hadirin, apa yang membuat risau Nabi? Kita umatnya. Apa yang membuat sedih Nabi? Kita umatnya. Apa redaksi hadis terakhirnya Nabi? Allah Ta'ala memberitakan Jibril, katakanlah, sampaikanlah ya Jibril, sesungguhnya aku ridho kepadanya, dan aku tidak akan membuat sedih dia karena umatnya. Sallu ala Muhammad. Maka wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, keredoan Nabi hadirin. Nabi punya keinginan. Bukankah dari masing-masing kita punya keinginan? Ingin punya rumah, ingin punya mobil, ingin punya motor, ingin kerja yang bagus. Nabi juga punya keinginan. Nabi punya kepengenan. Apa kepengenan Nabi? Wallahi inni la ardu min ummati wa wahidan min ummati finnar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kepengenan Nabi tidak sama seperti dengan kita. Kepengenan Nabi tidak sama seperti dengan kita yang selalu dunia. Kepengenan Nabi hanya satu. Demi Allah, yang membuat Nabi ridho, yang membuat Nabi ingin sekali adalah keadaan dari umat Nabi Muhammad. Dari umat Nabi, Nabi bilang, saya tidak ridho kalau seandainya satu pun dari umatku masuk ke dalam neraka jahanam. Siapa yang dipikirin? Kita. Siapa yang membuat Nabi sedih? Kita. Apakah saat ini kita masih cinta sebatas mulut atau sudah perilaku? Atau jangan-jangan hadirin, kita masih nyepelein sholat, padahal sholat itu keutamaannya luar biasa, dosa kita terhapus. Rasul bersabda, innal abda idza qala yusalli, seorang hamba sesungguhnya kalau dia salat, utiya bidunubihi, dia datang bawa dosanya. Maka hadirin, falamma raka'a aw sajada, maka tatkala dia sujud dan ruku,
itu dosa ada di atas punggungnya. Ala atikihi, di atas pundak dan lehernya. Sujud, dosa kita diampuni oleh Allah. Wudu, la yusbigu abdun al-wudu'a. Tidaklah sempurna seorang hamba wudunya, melainkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Jangan-jangan kita masih cepelean kita punya sholat. Jangan-jangan Nabi sedih keadaan kita nggak pernah sedih kalau kita ketinggalan sholat. Jangan-jangan Nabi mengkhawatirkan kita nggak pernah khawatir. Sholat saya bener apa enggak ya? Wudu saya bener apa enggak ya? Puasa saya bener apa enggak ya? Zakat saya bener apa enggak ya? Sehingga bukti dari cinta kita kepada Nabi hakikatnya adalah dusta. Kekhawatiran kita jangan-jangan yang Nabi khawatirin, yang Nabi berdoa buat kita masih biasa saja makan dan minum dalam keadaan berdiri. Kekhawatiran Nabi, cintanya Nabi, jangan-jangan berbalas dusta kita yang dicintainya. Kita benci sama orang yang benci sama kita. Padahal Nabi bilang apa? Jangan kita benci sama siapapun, jangan ngerasa lebih baik daripada siapapun, hadirin. Jangan-jangan hadirin, kalau ada orang yang nggak baik, kita balas nggak baik. Jangan-jangan saat kita berbuat baik, kita berharap orang itu baik. Padahal Nabi bilang, kelak ada orang yang berbuat baik lalu nggak dibalas baik, adalah Rasulullah SAW akan berbulas baik kepadanya. Maka kita minta Allah Subhanahu Wa Taala berkahkan kita di bulan Sya'ban dan sampaikan kita kepada mahabbah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin, kemuliaan ini siapa yang memberikan? Allah. Maka kemuliaan Nabi Muhammad untuk kita umatnya yang menjadikan umatnya Nabi Muhammad siapa hadirin? Allah. Siapa yang memberikan kita nikmat dianugerahi Nabi Muhammad? Siapa yang memberikan nikmat kita berada di dalam doa Nabi Muhammad? Siapa yang memberikan kita keadaan mendapatkan bulan Sya'ban, pengagungan bulan sholawat? Maka hadirin, mari angkat tangan kita bilang, kita zikir sama-sama, zikir jalalah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah, pandang kami dengan sayang-Mu ya Allah, ya Allah. Pandang kami dengan rahmat-Mu ya Allah, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, ya Allah. Berkahkan kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan ya Rabb. Kami tidak tahu umur kami ya Rabb. Bisa jadi kami duduk, kain kafan kami sedang ditenun, maka kami ingin wafat seperti orang yang wafat. Ada yang dalam keadaan sholat ya Allah, ada yang dalam wafat dalam keadaan mengaji ya Allah, ada yang wafat dalam keadaan baca Quran ya Allah, ada yang wafat sedang dalam keadaan taubat. Karunia kami husnul khatimah ya Allah, ya Allah. Allahumma ya Allah, sebutin doanya dalam hati masing-masing. Ucap doanya dalam hati masing-masing. Ya Allah, ya Rabbana ighfir lana dzunubana, yassir lana umurana wa sahhil qasimana ya Rabb. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ikhlaskan, kita ikuti bareng-bareng. Saya ikhlaskan, saya maafkan kesalahan saudara-saudara saya karena Allah. Saudaraku, insya Allah kita ketemu mudah-mudahan di surga ya Allah. Berjumpa dengan Nabi Muhammad. Mohon maaf dari Yunus apabila kelamaan dan salah adab, salah akhlak. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih yang telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Muhammad Yunus. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas yang kali ini akan disampaikan oleh DKM, Ketua DKM-nya langsung, yaitu Ustaz Muhammad Muhyi. Muhammad Muhyi. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji kepanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Al-Ikhlas untuk kegiatan rutin kita di subuh gabungan Majelis Taklim Suka sekaligus peringatan Isra Mi'raj di Masjid Al-Ikhlas. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kami hormati dan sama-sama kami muliakan Kiai Haji guru kita Kiai Haji Ahmad Tajuddin Hamid LC, Ustadz Muhammad Yunus, Kiai Haji Syahrudin, Ustadz Indra Cahyadi, Ustadz Abdul Rahim pimpinan Majelis Taklim, kemudian Ustadz Asep Azhari, Ustadz Tata, Ustadz Arifin dan Ustadz Zakaria. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa guru-guru kita semua, berikan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya. Yang akan saya sampaikan mungkin yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak semua yang telah hadir di sini. Selamat datang di Masjid Al-Ikhlas setiap tahun rutin. Alhamdulillah istiqomah. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Kemudian saya mengucapkan mohon maaf apabila dalam jamuan ada yang kurang atau ada yang ya berkurang gitu ya. Semoga kita bisa lebih baik lagi di kemudian hari untuk dalam acaranya gitu ya. Nah, tadi Ustadz guru-guru kita sudah menyampaikan panjang lebar apa yang ilmu-ilmu yang disampaikan kepada kita. Semoga kita bisa menyerap semua apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Semoga kita tetap istiqomah untuk bisa hadir di setiap acara subuh gabungan ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Ustaz Muhammad Muhyi Zundi. Selanjutnya marilah kita dengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abdul Rahim. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Sama-sama kita hormati guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Tajuddin Hamid, Pak Ustaz Haji Syahrudin, Pak Ustaz Abdul Somad, Pak Ustaz Indra Cahyadi, Ustaz Asep Azhari dan seluruhnya, dan juga DKM Masjid Al-Ikhlas, para jamaah subuh yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya pada lemas amat ya. Ada juga para zain yang mulia ini. Ya, baik, untuk selanjutnya saya ngomongin yang pertama, alhamdulillah saldo kas pekan lalu berjumlah 4.900 berapa ini? 4.949.000 rupiah. Kemudian memasukkan pada hari ini 600.000 rupiah. Pakai ada 1.000-nya lagi ya. Jumlah sedekah. Dulu Nabi Sulaiman pernah memobilisasi jamaahku semuanya. Dan ketika Nabi Sulaiman memobilisasi untuk jihad, ini semuanya pada ikut nyumbang, termasuk hewan. Salah satunya hewan gajah, dia nyumbang kebo nyumbang kambing,
Kambing datang nyumbang ayam, ayam datang nyumbang burung datang nyumbang yang nenek namanya apa namanya sebutnya sih, yang itu tuh binatang ini belalang, ya belalang datang nyumbang semut. Akhirnya kata gajah begini yang masih belalang, ya lalang, lu pakai segala nyumbang semut, kecil amat sumbangan lu. Nah lalu Nabi Sulaiman langsung senyum dan berkata kepada gajah tersebut, ya al-hadiyatu yaqdirul muhdi. Hai gajah, yang namanya orang ngasih hadiah tergantung bagaimana kemampuannya. Jangan sampai kadang-kadang kita kan salah kaprah, ketahuan mobil berjejer nyumbang 1.000, najis doa di rumah. Iya, mobil berjejer nyumbang pakai 1.000. Dan kalau umpamanya orang emang biasanya hidupnya agak punya, biasanya motor doang, legenda, agak punya apa-apa, dan nyumbang 1.000 mau wajar. Lah mobil berjejer nyumbangnya 1.000, parkir 2.000 perak lagi. Jadi itu saja. Ya, jadi kadar kemampuan kita. Nah, saya mohon insya Allah nanti pada tanggal 14 Februari untuk jadwal subuh selanjutnya bertempat di Masjid Hajar Aswad dan para petugasnya itu untuk pembacaan kajian kitab insya Allah Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kaf, kemudian dan juga penceramahnya Kiai Haji Ahmad Rifai, nanti doanya ada Kiai Haji Tajudin, dan untuk pembacaan hadiah dikubur oleh Kiai Haji Dadang Mukhtar Hadi, sekaligus tawakufan sementara biar pada datang semua, terkhusus para ustaz-ustaz biar pada nyampe. Insya Allah nanti ada hadiah. Ini duitnya belum ketemu, mudah-mudahan ketemu duitnya buat hadiah tiap tahun untuk para guru-guru kita, amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya kita doakan baca Quran suratul Fatihah. Yang pertama salah satu jamaah kita yaitu Bapak almarhum Bapak RW Wagino, ya, yang kemarin meninggal dunia. Emang di daerah saya, daerah sono, malaikat lagi ngumpeng baik, ya, agak jauh dah tuh. Mati Sabtu ngajak lagi orangnya, mati Selasa ngajak lagi orangnya, ambil akmal lagi laku banget dia. Soalnya doanya ampun doanya, saya bilang kalau habis duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh lupa nih, untuk jadwal selanjutnya nanti saya kasih, ada beberapa masjid dan musola yang tidak kebagian. Inilah kita di penghujung acara penutup atau doa yang akan dipimpin oleh guru kita Al-Ustaz Ahmad Zakaria. Dan dari saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, baik tingkah laku yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan kepada Ustaz Ahmad Zakaria dipersilakan dengan penuh hormat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Qul hadza fastaghfiruhu innahu kana ghaffara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wad dhunub, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim tabarakta kulli sahadatina rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad, Allahumma thabbit imanana wa wasi' razaqana wa ila khairi qarribna wa 'ala syarri ba'idna waghfir dhunubana waghfir dhunubana waghfir dhunubana waqdi hawaijatana fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma jalla khairu kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ighfir lana dhunubana wa hassil maqasidana. Allahumma qawwil umurana haqqil afiyah zahiran wa batinan fi ta'atillah.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibawa pulang ya Pak ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad salam sallallahu ala Muhammad wasallam sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam.